Iya, wah, sesehat IHSG ini sepertinya ya, Ci. Ah, ah, Kita ah, udah gimana? break all time high lagi nih, Ci Juli. Iya, Jadi kalau kita ngelihat kan most likely kalau biasanya udah break all time high, mungkin ada momentum dia bergerak konsolidasi di level ini. Dan kemudian pasti ada potensi untuk melemah lagi. Biasanya kan seperti mm, itu ya, tapi kan untuk market kita yang saat ini kan belakangan IHSG itu sering banget anomali gitu ya, Ci. Jadi walaupun bursa-bursa lain merah, kita tuh masih kuat gitu berada di zona hijau. Nah, most likely kalau kita lihat nih berdasarkan pandangannya Ci Juli, apa nih komentarnya ngelihat market kita yang udah tembus all time high lagi, Ci? aku sih ngelihatnya sih positif ya, karena ngelihat inflow dari foreign kan juga masif banget nih. Dari selama Heeh. ini banyak kan waktu itu kan pada takut, waduh indeksnya jelek lah, nanti Mm-mm. biasa perform di bulan 9 bulan 10 merah gitu. Ternyata malah Heeh. all time high kan. Dan itu memang Heeh. terbukti dari inflow-nya asing. Aku rasa sih aku positif ya, walaupun besok merah, seharusnya Mm-mm. nanti ada dorongan beli lagi gitu. Malah kita justru harusnya buy on weakness. Oke oke oke. Tapi kan ini kalau kondisinya udah seresisten ini ya, Mm-mm. sudah sky is the limit. Apakah Mm. eh, sudah mulai kelihatan risikonya kalau kita mulai akumulasi di level-level ini gitu? Apa nih sebaiknya sikap dari para cuan troopers ngelihat kondisi kayak gini? Yang pertama sih pasti trailing stop, itu jangan lupa. Mm-mm. Udah pasti nomor satu lah, seat beltnya dipasang dulu. Udah gitu tetap ya kita fokus aja ke saham-saham yang uptrend. Jadi mau indeksnya mau turun kek, mau naik kek, kita kan tetap ikutin yang naik ya. Jadi nggak peduli dia mau sideways kek, mau apa kek, selama kita pilih sahamnya yang outperform dari indeks, maka porto kita aman-aman aja gitu. Oke 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 oke. Jadi cara memilih emitennya sendiri juga ini penting ya di kondisi market kayak gini. Berarti eh, apakah memilih big caps itu menjadi pilihan yang kurang tepat nih, Cijo? Karena kan big caps kan pasti dia menjadi penggerak indeks kan, udah pada di atas semua nih berarti rata-rata. Gimana nih, Ci? Big caps kalau misalnya kayak BCA, BMRI Mm-mm. kan juga udah all time high ya. Jadi risknya Betul. memang lebih gede. Kalau aku Mm-mm. mungkin lebih ngelirik, kalau misalnya memang tetap teman-teman pingin milih yang big caps, aku lebih memilih BRI ataupun si BNI karena dia belum all time high nih dan masih di bawah. Dia Mm-mm. masih ada reward sekitar 9 sampai 10%. Jadi masih oke lah. Tetap Iya. kita strateginya tetap harus buy on weakness sih. Nggak bisa kita entry di atas karena resiko. Jadi Mm-mm. kita tunggu aja Mm-mm. buy on weakness supaya kita cuan ya. Aku sih percaya BRI tetap akan all time Mm-mm. high. BNI juga berpotensi untuk all time high. Apalagi ngelihat inflow-nya tuh gede banget. ASII juga Mm-mm. aku ngelihat inflow asingnya gede banget ya. Itu juga Mm-mm. menarik karena saham-saham yang belum naik banyak dan ada inflow asing masih berpotensi untuk naik sih aku. Menurutku seperti itu. Kalau mau yang Oh, lebih oke. high risk, kalau yang suka Mm-mm. high risk nih ada Oh, high risk, high return. high return Iya. kayak Jekon gitu ya atau Heeh. Jemas, BMTR. Itu BMTR Oh, menarik. BMTR. BMTR. Iya, Wow. Jekon, Jemas, sama BMTR. Nanti kali kita bahas satu-satu ya, Ci ya. boleh boleh boleh. Oke, tapi ngomong-ngomong, aku mau say thank you juga nih buat Cijul. Ini kita mewakili Sumber Sekuritas mau say thank you karena kita kemarin udah dikirimin kue bulan. Oh Semua orang iya, dapat, heeh. semua orang dapat kue bulan dari Cijul, dari Wisdom Invest, dari Cifoni juga. Thank you banget untuk iya mooncake-nya. Sama-sama. Moga-moga Biar kita cuannya ini ya, biar cuannya bareng-bareng ya. jadi ini ya. Iya. Betul, betul. Oh ya tuh ada Cifoni tuh kue bulan. Iya benar-benar. Semoga juga emiten-emiten yang kita pilih itu to the moon juga. Bener banget itu. Justru Iya fungsinya iya iya. dikirim makan kue bulan biar to the moon juga itu, bener. Oke siap. Thank you Ci. Oke Ci, ini Mm-mm. ngomong-ngomong to the moon, tadi beberapa emiten kan udah disebutkan ya dan pasti Mm-mm. yang sesuai dengan screeningnya Wisdom Invest ini akan lebih banyak lagi gitu. Nah ini supaya sesuai dengan tema kita malam hari ini, Ci Oh, Juli.
terkait Eh, dengan cara membuat trading system dan cara screening. Nah, ini seperti apa sih seharusnya? Apalagi kondisi marketnya lagi kayak gini. Oke, kalau kita ngomongin trading system, kita mesti ngerti dulu ya, trading system itu apa. Terutama sistemnya itu sendiri. Kalau kita perlakuin trading ini seperti bisnis, pasti hasilnya seperti bisnis juga. Dari mindset itu dulu deh, gitu yang paling dasar. Jadi jangan sampai kita mindsetnya dari awal salah, kita perlakuin trading itu seperti judi. Nanti hasilnya juga kayak judi. Kalau kita iseng-iseng, maka nanti hasilnya juga kayak iseng-iseng gitu ya hasilnya. Nah, karena kita sesuai trading ini kita diperlakukan seperti sebuah bisnis, jadi kita mesti lihat dulu bisnis itu seperti apa sih. Bisnis itu biasa punya sistem yang baik juga. Dia punya SOP-nya, jadi nggak ngasal-ngasal ya. Contohnya kayak franchise lah. Franchise itu punya SOP-nya. Dia cara masak ayamnya aja ada aturan khusus gitu, ada aturannya. Pemilihan bahan bakunya juga mereka punya standarisasinya. Intinya pada standarisasi itu. Nah, terus jangankan ngomongin standarisasi itu ya, kita milih pasangan aja kan punya standar kan, gitu ya. Oh, punya Oh, standar, iya. makanya nggak sembarangan. Jadi kita kalau milih saham ya jangan sembarangan juga, bener ya. Nah, Bener-bener. yang paling jangankan bisnis, logo doang nih. Aku kan soalnya basicnya desain ya. Jadi logo itu punya buku panduan logo. Jadi nggak sembarangan, terutama untuk perusahaan-perusahaan Hmm. gede. Contohnya kayak si Pertamina, dia tuh pasti punya yang namanya buku panduan logo. Sehingga logo itu ketika diaplikasiin ke beragam media itu nggak sembarangan aplikasiinnya. Jadi nggak penyot kiri, Hmm. nggak penyot kanan ataupun penyot jadi vertikal gitu memanjang atau gimana gitu. Jadi Iya, iya, intinya iya, mereka iya. punya buku panduan. Nah, jadi trading system ini pada dasarnya adalah standarisasi kita dalam membeli dan menjual saham. Jadi landasan ya, Mm-mm. sehingga trading kita tuh terukur, teratur, terencana, dan disiplin. Nah, si trading system ini Mm-mm. sebenarnya kayak racikan dapur masing-masing trader. Jadi Daniel punya trading system sama aku punya trading system bisa beda. Apalagi Iya. kalau style tradingnya lain ya. Jadi trading Mm-mm. sistemnya untuk scalper, trading sistemnya swinger, sama trading sistemnya investor itu udah pasti beda banget. Jadi kita mesti tahu dulu trading sistem style trading kita tuh apa, sehingga kita bisa bikin trading system yang menyesuaikan sama style trading kita. Sama ya, Mm-mm. jadi karena ini racikan dapur, sama kayak kita punya standar ke pasangan kita yang jadi Mm-mm. standar pasangannya. Misalnya teman-teman punya standar pasangan nih, pasti kan ada standar Iya. minimal gajinya Wah, sekian, minimal cakep. punya rumah, mau, mau yang size-nya begini-begini gitu. Iya, 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 iya. Pasti kan ada ya, dan standarnya pasti beda-beda. Mungkin kalau aku maunya nggak boleh lebih muda dari aku misalnya. Ada yang nggak Iya, apa-apa iya. lah berondong gitu kan. Yang penting dia udah punya rumah, punya mobil, punya ini, punya tabungan, punya saham gitu kan. Iya. Jadi standarnya beda-beda. Tentuin dulu style trading, terus baru kita bisa bikin trading system yang sesuai sama diri kita. Nah, kalau teman-teman tertarik sama trading system ini, sebenarnya bisa dibaca di buku. Banyak Mm-mm. buku-buku yang menarik, salah satunya itu Turtle Trader. Pernah dengar gak? Nah, Hmm. Turtle Trader Turtle ini, Trader. ya, di sana uniknya ya, Mark Minerv ini juga bukunya bagus tuh. Dia ada trading systemnya. Mm-mm. Cuma kalau di Turtle Trader ini menariknya, dia sebetulnya dia memang nggak nyebut, tapi aku dari baca tulisannya dia sebetulnya menggunakan NLP, teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming. Nah, teknik NLP Hmm. itu secara sederhananya dia tuh memprogram turtle tradernya. Jadi turtle trader itu ungkapan untuk ke istilahnya anak didiknya lah. Dia bikin grup, jadi dididik dan menggunakan trading sistemnya dia gitu. Dan itu Mm-mm. berhasil sehingga eh, artinya trading system ini sebenarnya bisa diterapin ke semua orang sebetulnya. Kalau kita disiplin Mm-mm. ya, itu ada di bukunya semua deh. Kalau misalnya teman-teman tertarik bisa baca itu Turtle Trader-nya. Jadi dia di dalam Mm-mm. Turtle Trader itu Ini ya membahas yang NLP covernya warna kuning ya, Ci ya. The kuning. Complete Turtle Trader ya. Ya, yang itu. Jadi Oh, dia ini. membahas, ya benar, Ah, ah. buku yang itu. Oke. Jadi dia ada membahas tentang trading system, dia berhasil mendidik anak didiknya itu sebagai
trader, super trader gitu, bahkan sukses semua. Enggak semua sih, beberapa ada yang enggak jadi, itu karena mereka mungkin udah lepas dari trainingnya. Jadi mereka jalan masing-masing gitu, ada yang berhasil dan ada yang gagal juga sih. Nah, lalu si Mark Minerva ini sih tetap aku yang paling the best sih. Dia juga ada trading sistemnya, itu lebih komplit lagi menurut aku, karena dia ngejelasinnya lebih detail. Nah, jadi teman-teman bisa baca kedua buku itu buat panduan untuk membuat trading sistemnya. Cuma rata-rata sih ini stylenya semua swing. Jadi kalau misalnya mau bikin trading system yang scalping, belum ada sih, aku belum baca sih buku panduannya. Atau mungkin bisa dia selama ini yang ada di buku-buku itu rata-rata stylenya swing. Nah, jadi tahapannya Oke. itu aku bikin rangkuman dari semua buku-buku yang aku baca itu. Tahapan membuat trading system itu tetap pertama-tama itu diawali sama screener. Jadi screener itu bahkan ada sistemnya. Cara screening si fast trader, cara screening scalper, sama cara screening swinger ataupun investor pasti beda kan. Makanya pilihan sahamnya bisa beda-beda. Jadi dimulai dari screener. Screener itu teman-teman bisa bikin standarisasinya sendiri. Tergantung stylenya ya. Jadi contoh nih, ini contoh doang. Misalnya waktu screening teman-teman bisa nentuin mau cari saham yang likuiditasnya itu berapa. Kalau yang portonya jumbo, pastikan dia screeningnya adalah saham-saham yang liquid banget dong. Gak bisa dia trading di saham-saham yang mini-mini. Nah, sedangkan yang Iya, iya. portonya mini, pastikan dia bisa. Justru carinya yang mini-mini gitu, supaya hasilnya maksi ya. Terus misalnya screening saham-sahamnya itu harus di atas MA20. Ini contoh doang. Bisa juga ada yang maunya pakai screenernya, aku pokoknya saham di atas MA200 udah oke lah, nggak harus sampai di atas MA20 gitu. Itu juga bisa. Terus kalau Mark Minerva ini dia screenernya salah satunya pakai fundamental. Jadi harus ada EPS-nya yang meningkat juga. Atau ada turnover dari EPS-nya. Jadi ada contoh beberapa saham yang EPS-nya bagus tuh apa ya? RMKE itu. Terus si Friends sebenarnya ada turnover juga ya. Nah, jadi itu menarik tuh. Salah satu saham-saham yang IPS-nya mulai membaik, terus apalagi setiap kita harus ikutin ya IPS-nya, kalau dia semakin naik terus, semakin meningkat, itu menarik. Bisa kita pantau. Nah, dari screener, habis screener tahapannya adalah tentu kita bikin watchlist. Jadi yang udah masuk screener itu, kita bikin watchlist-nya. Watchlist itu di semua aplikasi sekuritas bisa ya. Kita bisa update, kita bisa variatif. Misalnya watchlist khusus Big Bang, terus watchlist khusus gorengan, terus watchlist khusus yang blue chip gitu, atau watchlist khusus batu bara gitu. Itu kita bisa update terus, dan itu diupdate terus sesuai dengan kebutuhannya kita. Dari watchlist ini kita lanjut masuk ke analisanya nih. Jadi pertama screener, udah dapat nih misalnya 50 saham, habis itu masukin ke watchlist, kita mulai analisa. Karena dari 50 saham, kita nggak mungkin kan tradingin semuanya. Kita harus pilih lagi nih. Karena itu kita harus analisa lagi. Karena kita harus pilih the best. Jadi kalau kita udah punya calon nih 50 misalnya, calon pasangan, pasti kita kan nyaring lagi ya, screening lagi. Yang mana nih? Yang best of the best lah, kita pilih misalnya jadi 5 terbaik. Nah, kalau di analisa ini yang lebih mendetail, jadi kita harus gunain technical indicator. Jadi ada parameter untuk entry dan exit-nya. Misalnya kita mau entry-nya itu dia MACD-nya harus udah golden cross. Terus misalnya dia harus di atas MA20 dan dia jauh nggak dari support. Jadi harus tahu support resistnya di mana, terutama risk reward-nya. Jadi kita cari di antara itu risk reward-nya yang paling menarik itu apa. Seperti itu. Nah, dari analisa udah terpilih 5 misalnya, kita mulai bikin trading plan dan atur money management. Seperti itu. Dari trading plan tinggal eksekusi. Habis eksekusi, kita review dan evaluasi sistem. Nah, jadi sering yang di skip sama teman-teman itu adalah bagian review dan evaluasi sistemnya. Bahkan ngitung risk reward aja pasti teman-teman jarang nih.
Ayo ngaku ya. Iya, iya, Siapa iya. nih yang jarang? Taunya cuma eh, tanya doang, Kira-kira, Daniel, iya, saham apa nih yang perlu dibeli? Masuknya di iya, mana? iya. Keluarnya di mana? Biasanya, Cuma gitu biasanya doang. pakai kira-kiramologi. Kira-kira dia Nah, bakal kayak gitu nah bisa. itu dia. Salahnya di Nggak sana ada ya, Ci? trading Ini plan. ini tuh benar. Ini tuh benar-benar harus dihitung ya, berarti ya, Ci ya. Iya, kalau kita punya bisnis gitu ya, emangnya kita nggak Iya, ngitungin hari ini penjualan iya, berapa sih, betul. cuannya berapa sih? Terus kita pasti Mm-mm, punya proyeksi dong. Kira-kira kalau mm-mm, cuannya dalam 1 hari sekian, dalam 30 hari, berarti gue bisa cuan berapa? Kalau terburuknya besok nggak ada jualan, kira-kira resikonya berapa? Itu kan pasti kita semua hitung ya. Jadi dimulai iya. dari hitung-hitung. Kalau teman-teman nggak ngitung, apalagi risk reward nggak dihitung, itu ya sama aja kayak kita mau dagang tapi nggak ngitung gitu. Jadi nggak ada Mm-mm, pembukuan, nggak ada kas dan apa segala macam nggak dihirauin, kan pasti berantakan ya iya, jadinya. betul. Gitu. Habis review, evaluasi sistem nggak selesai di situ. Kita harus repeat. Jadi trading system Hmm, ini nggak cuma sekali, tapi diulang-ulang terus. Jadi dia sebuah proses yang terus berterus-terus ya berkelangsungan. Jadi mau balik lagi mm-mm, ke screening, watchlist, analisa, dan sebagainya sampai kita balik lagi review, kita evaluasi sistemnya. Salahnya di mana nih? Kalau kemarin tradingan gue gagal. Gagalnya di mana nih? Jadi kita harus lihat, oh ternyata kalau kurang ini, maka kita harus perbaikin yang ini. Gitu ya. Dan karena diulang-ulang, otomatis akan jadi habit. Kita bisa karena iya. terbiasa kan ya ada ungkapan seperti itu. Jadi hati-hati, yang biasa kita lakuin itu benar apa enggak? Kalau kita Mm-mm, ngelakuin terus hal yang salah, maka jangan heran dalam bertahun-tahun berikutnya, tahun-tahun ke depan, kita nggak akan berubah. Karena yang kita lakuin itu sama terus, mm-mm, habit yang salah. Jadi kita harus mm-mm, membuat habit yang benar dulu. Kalau habitnya udah benar, mm. baru jadilah trading system yang benar ya. Baru kita tinggal terapin diulang-ulang. Sama kayak si turtle trader itu. Jadi dia udah punya trading system yang bagus, lalu dia pakai teknik NLP tuh. Jadi Hmm. istilah gampangnya itu NLP NLP, itu adalah iya, NLP, iya. Apa apa sih sebenarnya, Ci, NLP itu? Untuk NLP para Sound itu Troopers nih. eh, NLP itu Neuro Linguistic Programming. Bahasa Mhm, sederhananya dia mencoba memprogram isi kepala dari turtle tradernya itu supaya bisa mengikuti trading sistemnya dia gitu. hmm. NLP ini Oke, oke, oke. udah banyak banget sih dipakai Itu biasanya. lebih Eh, lebih ke psikologi trading ya Psikologis, berarti ya? iya benar. Oh, oke, 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 oke. Karena justru kan Oke. biasanya kita tahu kan psikologi trading itu justru memegang 60-70% peranan penting ya Mhm, dalam trading. mhm, Jadi itu dulu. Dia pakai teknik hmm, NLP, salah satunya sih disiplin. mhm, Udah pasti disiplin banget. Nah, di buku Turtle Trader itu dia ada jelasin bahwa semua turtle trader dia harus benar-benar ngikutin trading sistem dia benar-benar sama persis. Jadi kayak robot lah gitu. hmm. Nggak boleh Iya, kerjain iya, sesuatu iya. yang di luar trading sistemnya dia. Kayak gitu. Copy trade dulu Eh lah ya awal-awalnya ya, Ci ya. ya, copy trade tapi bukan Kurang copy lebih. trade-nya beli di mana, Ci? Iya. Jual di berapa, Ci? Bukan copy trade begitu. Iya, Ini iya. begitu, beli di mana, Ci? Udah terbang. Jual Iya, di iya. berapa, Ci? Udah turun duluan. Gitu. Yang di copy Ini itu berarti psikologi tradingnya ya, trading berarti ya. system dan Trading psikologi. sistemnya. Nah, Mm, 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 betul, mm, mm, betul mm. banget. Dan trading Oke, system oke. itu sebenarnya nggak cuma satu. Trading system itu Mm-mm. bisa banyak. Karena Iya. kayak ini deh, kayak protokol lah. Kita bilang sistem itu kan sama Mm-mm. kayak protokol. Kalau Iya. protokol lagi COVID, PPKM 1 level 1 protokolnya begini. Kalau Mm-mm. PPKM 2 protokolnya begitu. Nah, jadi trading system ini bisa kita variasiin sebenarnya. Jadi misalnya lagi indeksnya lagi uptrend, kita trading Mm-mm. sistemnya tuh seperti ini. A. Kalau lagi sideways, maka trading system kita jadi B. Terus kalau misalnya lagi downtrend, maka trading system kita jadi C.
kayak gitu. Jadi kita punya protokolnya masing-masing lah, sehingga kita nggak bingung lagi, Mm-mm. waduh indeksnya turun, kita mesti ngapain ya gitu. Kan jadinya telat ya, kita harus bereaksi, jadinya malah telat kalau kita nggak punya protokolnya itu. Iya, iya, Itu. iya, iya. Jadi sebenarnya membuat custom made trading system itu seperti apa, Ci? Apakah memang benar-benar harus didasari oleh psikologi kita masing-masing dulu gitu, atau memang sudah ada sistem yang sudah default gitu, yang bisa kita tiru untuk belajar terlebih dahulu, Ci? Standarisasi ada, cuman Iya, kan standarisasi. nggak semua orang cocok. Yang paling simple Mm-mm. sebenarnya gini deh, pakai moving average aja deh. Mm-mm. Moving average 20. Ketika breakout moving average kita entry. Ketika breakdown moving average kita Iya. exit. Itu kan simple banget kan. Kalau kita mau ngelihat Mm-mm. chart, kita analisa sebetulnya MA20 juga udah follow the trend gitu. Iya. Eh, ya itu aja. Cuma kan kadang kita nggak disiplin, itu kan nomor satunya, nggak disiplin. Yang simple itu, Hmm. terus kita bisa kombinasiin. Misalnya dari MA-nya ternyata ada yang gagal nih. Kok dia di sini tiap kali sinyal entry, begitu kena MA, besoknya malah cut loss gitu misalnya. Berarti Mm-mm. ternyata ada beberapa kondisi yang nggak cocok pakai MA. Artinya kan kita harus review kan, kenapa nih nggak cocok pakai MA? Oh, ternyata dia lagi sideway. Berarti kalau lagi sideway kita nggak bisa nih pakai moving average. Nah, protokolnya kan jadi lain lagi kan, Hmm. trading sistemnya beda lagi. Oke, berarti kalau misalnya sideway, yang moving average aku hilangkan. Berarti pakai si Iya. stokastik misalnya, karena leading indikator. Jadi Mm-mm. protokol-protokol begitu yang harus kita tentuin. Terus kadang misalnya gue udah pakai stokastik nih, tapi kok masih gagal ya? Dia cuma sehari naik. Oh ternyata saham yang dipilih yang salah. Sahamnya ternyata Hmm. transaksinya cuma kecil, nggak ada volume, saham gorengan, bid overnya yang hilang-hilang gitu ya. Saham saham siluman gitu. Nah, berarti salah di pemilihan saham. Nah, Pemilihannya apa? betul. Mm-mm. Jadi banyak faktornya, nggak cuma itu doang. Jadi kita harus kembangin sesuai dengan standar kita punya ini ya, style trading, kita punya Mm-mm. portfolio, kita punya banyak Iya, lah, iya, banyak iya, hal. iya, Jadi iya. kalau standarnya ya simple sebenarnya, cuman kan kita harus modif-modif Oke, ya. iya. Ci, ini kan tadi Ci Jul udah banyak jelasin tentang gimana cara membangun trading system. Di mana salah satu tahapan membuat trading system itu adalah mulai dari screener, gitu Hmm. ya. Kalau saya itu biasa kan, dan tadi Ci Jul sempat bilang screener ini kalau bisa kita cari ya saham-saham yang liquid, yang uptrend, dan mereka itu setia dengan MA20 deh, atau ada yang tanya nih MA20 itu apa? MA20 itu adalah pergerakan harga saham dalam sebulan ya, atau 20 hari. 20 hari kan sebulan, nah kurang lebih gitu. Nah, ini Mm-mm. saya kalau saya boleh contohin dikit, saya kan biasa pakai ini nih aplikasi untuk spot nih. Ini buat contoh-contohan aja ya, Ci. Saya biasa pakainya Iya. yang ini nih, yang volume ini nih. Wah, Sharply screenernya rise Sukor by ya. volume. Iya, screenernya Sukor. Nah, ini menurut Cijul gimana? Applicable nggak nih? Saya biasa nggak pilih yang nomor satu sih. Karena kalau yang pilih yang nomor satu kan berarti ini udah, waduh ini kayaknya udah yang tertinggi. Saya biasa pilih mulai dari yang nomor 5, 6, yang di bawah-bawah gitu, Ci. Atau sebenarnya sama aja. Karena di Itu sini bisa screener diedit nih, volume ya. 200. Iya, by volume. Kalau volume Ini bisa, berarti volume spike ya. iya. Kayak ini Kalau saya ngelihatnya ada Adikarya udah volume up-nya naik 300% gitu, Ci. Nah, ini kalau kita ngelihat screener-screener kayak gini apakah hmm, layak gitu untuk masih kita ikuti sahamnya atau kita harus lakukan analisa yang lebih jauh lagi gitu, Ci? Kalau screener itu kan kita baru Heeh. seleksi awal kan. Jadi untuk Iya, dimasukin ke watchlist gak apa-apa. Misalnya kayak si Adi mau dimasukin ke watchlist dulu, oke. Karena bisa aja kan iya. setelah hari ini dia terlalu naik tinggi, besok dia bisa aja Mm-mm. retrace. Nah pas retrace, Iya. ternyata masih cakep kan kita bisa entry. Jadi jangan dihilangin dari watchlist. Jadi yang masuk screener itu kita jadiin watchlist aja dulu. Setelah itu nanti Mm-mm. kita
baru cari lagi dari sekian banyak sahamnya, kita baru pilih yang mana untuk di entry hari ini. Oke, 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 oke. Jadi jangan langsung kayak istilahnya Mm-mm. dimakan bulat-bulat lah ya gitu ya. Begitu kita Mm-mm. lihat, langsung kita entry dan lain sebagainya, jangan dulu ya. Yang Kita harus analisa dulu lebih analisa lebih lanjut. jauh lagi. Iya. Nah, ini menarik banget. Ada yang nanya info kelas dan kalau mau belajar dari Ci Juli gimana. Nah, ini Ci Foni udah kasih info. Jangan lupa DM atau private message ke Telegram @win_admin gitu untuk kelas-kelas Ya. dan metode screening ya, Ci ya. Nanti bisa diajarin di Mm. sana ya. Nah, Yang mau tapi buka akun sekuritas lewat Win juga bisa loh. iya, 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 iya. Nawar dulu, Sekalian kan. iklan dulu. Heeh. Siap, kan bisa sekalian langsung kan. Nanti diajarin juga cara memilih sekuritasnya gimana ya, Ci ya. Oke, oke. Skor Cijul, dong. yoi. Cijul, mau nanya nih terkait dengan metode metode screening yang biasa dilakukan dari Wisdom Invest sendiri. Nah, seperti apa nih, Ci? Boleh nggak diceritain Eh, sedikit aja? Kalau screener dari Wisdom and Invest sebenarnya banyak. Karena kita kan Heeh. nggak provide satu style, kita provide semua style. Jadi yang mau scalping silakan, yang mau swing silakan, yang mau invest juga silakan. Jadi kita semua ada screenernya, mau screener yang stokastik, mau screener MACD, mau screener HKHQ, screener frekuensi, itu semua ada. Nah, Hmm. kalau dari aku sendiri, aku pribadi favoritnya tentu karena aku swing, jadi sukanya saham-saham yang uptrend. Minimal Heeh. dia harus sideway, tren besarnya. Jadi saya nggak suka tuh yang masih downtrend. Kan kadang ada yang suka bottom fishing ya. Saya Mm-mm. nggak begitu fokus ke bottom fishing kalau nggak terpaksa. Jadi saya tetap fokus cari saham yang uptrend, terutama yang all time high. Biasa saya suka ngelirik tuh. Jadi kalau all time high itu udah pasti saya jadiin watchlist kayak Adro, nah RMKE, Iya. nah itu udah pasti ada di watchlist saya. Makanya screener all time high itu juga ada. Eh Hmm. itu salah satunya. Yang lain bukan berarti nggak oke juga sih. Jadi misalnya dia lagi di Mm-mm. fase sideways besar, tapi kan fase sideways besar itu ada tren kecilnya, uptrend juga. Nah itu juga Mm-mm. boleh. Pokoknya mau di minor ataupun di major, pokoknya dia tetap harus uptrend. Jadi bikin higher high. Mm-mm. Nah, screener higher high kita juga punya. Jadi pokoknya Hmm. screener yang saya pakai rata-rata itu screener yang mencari saham-saham uptrend gitu. Oh, oke, 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 oke. Berarti screener all time high. Biasanya soalnya orang tuh pada takut sih kalau all time high. Takutnya Nah soalnya itu kan iya, market kita cuman geraknya satu arah ke atas. Kalau udah all time high, takutnya dia balik arah gitu, Cik. Makanya banyak banyak ditakuti. padahal ya kalau teman-teman pada baca buku Mark Minervini, justru Heeh. rata-rata saham yang super performance stock itu adalah saham-saham yang all time high. Dan dia stokastiknya atau Oh. RSI-nya itu malah masuk area overbought loh. Jadi itu salah persepsi. Justru super Mm-mm. performance stock adalah bukan saham-saham blue chip, itu udah pasti. Super performance stock Hmm. itu bukan saham blue chip, bukan saham big caps. Jadi dia bobotnya Mm-mm. tidak boleh berat. Dia Hmm. saham yang bisa dari fase bawah ataupun mungkin saham-saham baru yang pasti dia punya fundamentalnya bagus, dia laporan keuangannya Mm-mm. bagus, dan dia terus membuat bukan all time high, dia mungkin nggak membuat all time high dulu, tapi dia akan bikin uptrend dan sampai satu Mm-mm. titik dia akan breakout dari all time high itu. Jadi waktu itu di kelas aku ada banyak kasih contoh, salah satunya kalau teman-teman mau ngecek chartnya, itu ada Temas, juga ada apa lagi tuh, kayak Temas itu kan all time high tuh, break ya, Mm-mm. Raja. Betul, betul. Raja itu udah begitu all time high, semua pasti pada takut. Padahal naik terus kan, Iya. malah rally gitu. Iya, betul, betul. Serem balik arah, Ci. Terus, Ini kita tuh nggak tahu nah, gimana cara melihat tanda dia akan balik arah. kadang begitu strongnya dia breakout, dia nggak akan balik arah.
malah nggak turun-turun kayak si Raja itu begitu dia breakout dari Heeh. downtrend minornya, jadi major trendnya dia up, terus dia lagi masuk ke fase minornya down. Begitu dia break Heeh. dari minor down, candlenya tuh gede banget, bullish banget, volumenya gede banget, sampai akhirnya dia break all time high-nya. All time Betul. high nggak sih ya? Pokoknya bener ya. Jadi All time high, bener, bener Ci. All time high. jadi itu disitulah justru harusnya kita end, dan dia Mm-mm. dia di atas MA5 terus, nggak mau balik-balik, nggak mau koreksi-koreksi, bikin Iya, high-high terus. Pasti bingung teman-teman kalau mau entry kayak gitu kan. Nah, kita harus berani. iya. Sebetulnya kalau emang udah rally gitu, naiknya dengan volume, justru malah inceran saya yang kayak gitu gitu. Mm-mm. Berarti most likely kalau dia ini kan yang tadi Ci Jul bilang bisa memberikan super apa ya hyper growth, super growth yang kayak gini-gini ya, itu tidak bisa yang big cap gitu kan ya. Berarti kayak Hmm, BCA kan juga break all time high, tapi karena dia big cap ya dia nggak nggak bisa. mungkin akan memberikan hyper growth gitu ya. Mungkin naik 5-6%, mungkin naik 3%, tapi dia nggak akan gila-gilaan kayak yang medium cap ini ya, Ci ya. Iya, nggak bisa Mm-mm. beggar. Kalau kita mau cari yang beggar, Mm-mm. nggak bisa di saham-saham blue chip ataupun big caps. Kalau Iya, teman-teman ngelihat BBHI tuh, BBHI pernah ya iya, break iya, all iya time benar. high. Nah, itu juga Heeh. rally, terus INKP pada zamannya dulu, udah lama banget sih. INKP itu break all time high dan rally. Pokoknya semua saham-saham yang rally dan kasih bisa ngasih bagger, multi bagger bahkan ya, nggak cuma 100%, tapi bahkan 500, 700%, atau bahkan 1000%, rata-rata adalah saham all time high. Dan Hmm, mungkin kita nggak iya, pernah iya, dengar iya. malah ya. Iya, benar-benar. Jadi, Ci, ini kalau kita pengen ngelihat potensi dia bakal balik arah itu gimana? Apakah tercermin dari volumenya yang makin lama makin kecil gitu? Dia naik sih, tapi volumenya kecil kayak gitu, Ci. Atau dia bakal langsung ARB pertama kita lepas gitu. Gimana tuh, Ci? Eh, Biasanya ini ada hubungannya sama di bukunya Mark Minerv ini ada tuh. Jadi ini Iya, iya, tentang iya, iya. price cycle, sebenarnya tentang price Mm-mm. cycle. Jadi semua saham, nggak semua sih, sebagian besar ya. Jadi nggak semua saham ada cycle-nya. Ada saham-saham yang punya cycle, ada yang enggak. Nah, saham yang punya Mm-mm. cycle, terutama saham super performance stock, biasanya dia ada fasenya. Fase akumulasi, itu namanya fase 1. Lalu fase Hmm. 2 itu marking up. Jadi harganya Hmm. mulai rally tuh. Nah, itu biasanya rally kenaikannya, trennya juga semakin tajam naiknya, dan masuk ke fase 3 itu biasanya fase distribusi. Ciri-cirinya Mm-mm. itu sebenarnya ada. Fase distribusi itu tetap ya pasti sideway. Jadi sideway itu Mm-mm. teman-teman harus curiga. Ini adalah fase akumulasi atau fase distribusi. Karena bisa dua Iya. hal itu. Jadi begitu dia masuk ke fase 3, dia biasanya bikin base sih. Jadi di fase 2 itu dia bikin base. Rata-rata itu bikin sekitar 3 sampai 5 base. Jadi sideway-nya Mm-mm. tuh. Jadi dia bikin uptrend, dia konsol. Nah, itu base 1. Mm-mm. Terus Iya. breakout lagi, terus dia bikin base lagi. Mm-mm. Itu konsol lagi. Nah, konsolnya itu rata-rata 3 sampai 5, maksimal sekitar 7. Nah, Mm-mm. begitu masuk ke fase 3, biasanya udah kelihatan tuh dia lebih volatil. Jadi yang tadinya konsolnya mungkin pendek-pendek cuma 10%, range-nya cuma 10%, terus semakin naik dia semakin tinggi volatilitasnya. Mm-mm. Jadi bisa sampai 30% misalnya. Dia naiknya turunnya 30%, naiknya 30%. Jadi semakin semakin ini banget, volatil banget. Area Mm-mm. sideway-nya range-nya jadi lebar banget. Nah, begitu breakdown dari sideway-nya itu, itulah saatnya untuk keluar. Lihat aja di chartnya INKP itu kelihatan banget. Hmm, INKP, Tekim, iya, Temas, iya, iya. terus BIT, rata-rata punya fase itu. Bahkan PPA loh itu juga ada. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dia udah break all time high, ini saya recap sedikit ya, Ci ya. Dia break all time high, Mm-mm. kemudian dia bikin base baru, dan kemudian pergerakan selanjutnya dia break, justru Break, dia breakdown. breakdown. Ya, itu exit. Breakdown berarti
berarti kita exit aja udah ya. Mm-mm. Betul. Nanti kalau Oh, oke dia oke. balik lagi dan mungkin all time high lagi, berarti dia masih kuat sebetulnya. Oke oke. Itu kalau dia udah breakdown sekali, apakah mendingan kita exit semuanya atau ya udah kita exit 50% dulu deh kayak gitu. Itu balik ke style masing-masing sih. Kalau yang nggak mau Ini ya rugi pasti buang psychology semua. trading. Iya iya betul betul. Ini psychology trading ini. Iya 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 benar benar benar. Oke Ci. Jadi artinya kalau kita melihat saham-saham dengan screener all time high ini, kita itu sedikit mengesampingkan view fundamental ya Ci ya, benar ya? Mm-mm. Betul. Mm-mm. Iya iya Fundamental iya tetap iya kita iya. Iya. mesti lihat. Kalau dia all Mm-mm. time high tapi nggak ada story apa-apa, fundamentalnya Mm-mm. jelek, berarti kan cuma digoreng. Ya kalau kita mau ikutan sih Iya. boleh aja, nggak masalah sih sebetulnya. Yang penting kita Mm-mm. disiplin aja. Kalau memang udah waktunya keluar ya kita exit. Iya, 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 iya. Tapi kalau dia all time high dan kemudian memang secara fundamental dia bagus gitu dan ternyata harga all time high-nya ini sudah jauh melebihi harga fundamental yang seharusnya fair value-nya lah istilahnya gitu. Nah, kalau kondisi kayak gini sebaiknya kita gimana? Kita udah kita exit aja walaupun dia masih terbang gitu atau gimana nih, Cik? Kalau aku kan base-nya teknikal. Jadi Iya. kalau aku sebenarnya sih malah jarang ngeliatin fundamental ya. Tapi ini balik ke Oh, masing-masing ya, oke. nggak ada hal yang Iya, salah. iya, iya. Karena aku nggak begitu ngerti fundamental. Paling ya taunya cuma IPS aja, IPS-nya yang penting naik gitu kan. Cuma Iya, cara baca benar. laporan keuangan aku nggak ngerti. Jadi aku lebih ngebaca ke price action dan teknikal. Kalau ada sinyal entry, mau Hmm. dia sahamnya jelek atau apa, aku tetap entry. Yang penting dia uptrend. Kalau Iya, aku seperti betul itu. betul. Kalau Betul. udah breakdown, eh kayak BRI deh. BRI kalau nanya Mm-mm. value pasti semua ada bilang BRI. Halo, Sudah tidak fair Daniel, value. kayaknya Iya, iya. Ya, internet aku atau jelas jelas. internet Daniel nih yang putus-putus ya? Iya. Aman aman aman. Udah oke, Ci? Aman, aman. Oke, oke, oke. Iya. Jadi Heeh. kalau ngomongin fair value, aku nggak tahu juga sih ya. Yang kemarin-kemarin aku pernah dengar sharing dari teman-teman yang fundamental, biasanya mereka pasti bilang BRI itu mahal gitu. Jadi Mm-mm. fair value udah di atas fair value. Kalau aku ngelihatnya ya pokoknya ada sinyal entry ya entry. Mau dia mahal kek, mau dia murah kek, ada entry entry. Mm-mm. Karena aku udah punya trading system sendiri. Kayak Iya. gitu. Oh, oke 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 oke. Menarik. Ini ada pertanyaan dari Cuan Troopers kita, boleh ya, Ci ya kita bahas sedikit karena saya lihat chartnya juga menarik nih. Ada pertanyaan dari Tuti Sumarsono TS Cars dan Pani gimana? Kita lihat Carsnya dulu. Ini Cars itu baru melantai di bursa ya, beberapa minggu yang lalu, tapi dia juga sekarang all time high dan candlenya ini candle tebel nih, candle uptrend tebel gitu. Volume juga Ini lumayan nih. Nah, ini all time high-nya all time high dari 50. oh dari 50. Oke oke. Sorry, saya salah lihat ini, Ci. Jadi dia Dia itu bangkit, pernah Neil. dia bangkit ternyata. Iya Nah, iya, saya bangkit salah dari lihat ini. 50. Chartnya kepotong. Heeh. Sorry Dia sorry. Ini kalau yang sebelumnya di 2020 dia pernah harga 250 ya. Cuman mungkin karena pandemi dia terjun nih ke 50 nih. Terus dia bangkit nah, lagi. aku sebenarnya nggak tahu sih ini saham apa, fundamentalnya bagaimana nggak tahu. Jadi Mm-mm. Cars itu kalau saat itu aku pakainya sih frekuensi analyzer. Jadi Iya iya memang iya ada iya. spike, dia bangkit, terus price actionnya bagus, ya sebenarnya jadi seri udah gitu doang. Ini jadi yang Hmm, ditanya ini kalau misalnya untuk entry lagi apa enggak, ya udah telat sih sebenarnya ya. Risknya udah gede udah banget. terbang, iya. Jarak dia Betul betul. iya udah jauh banget. Jadi kalau mau ikutan, Mm-mm. kita harusnya ikutannya dari sejak awal, dari waktu dia breakout pertama. Kalau sekarang, karena saya nggak tahu dia ada story apa, ada gimana. Jadi nggak ngerti ya, Mm-mm. risknya tinggi banget gitu. Iya iya Terus iya iya kalau iya. Pani, Pani. Pani lagi terjun ya, ini ARB atau apa sih? ARB kayaknya ya, Ini udah berhari-hari ya. iya iya iya, merah terus nih udah berapa hari nih candle merah? Udah hari kelima tadi, Ci.
Dari Oh, 2000 soalnya terjun terus dia. aku nggak gitu ngikutin si Pani ini. Karena kalau saham yang udah sekali udah turun, udah jelek, nggak ngikut lagi. Bentar aku cekin ya. Kalau dia Iya, masih soalnya kayak kan begini sih, saham banyak. Iya. iya saham banyak ya, nggak usah saham itu doang. Nah jadi ini Heeh. pertanyaannya sebenarnya dia mau entry atau mau exit. Kalau mau entry, aku jelas nggak dulu, karena dia masih bikin Iya. lower low. Harus tunggu Heeh. sampai dia nggak ARB atau dia nggak bikin lower low lagi. Baru aku Iya. bikin trading plan. Ini sih Oke. udah mau deket Ini support juga sih. udah di bawah MA20 ini. Kalau kita pakai yang simple gitu ya, MA20 doang, sebetulnya dia udah breakdown. Itu lagi deket support sih, Nil. Iya, 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 iya. Mungkin Support dia di mau mantul nih. area-area sini. 1225. Oh, 1225 berarti di sini ya, area sini ya, Ci ya. Iya, heeh, itu ada Oh, gap yang nih. ada gap ya, ada gap. Iya, iya, iya. Heeh, Bisa aja dia nutup gap, kemudian dia rebound gitu, bisa aja ya, Ci ya. heeh, betul. Cuma biasanya Oke, tren oke. itu nggak langsung berubah dari turun jadi naik ya. Biasanya transisi itu selalu diiringi dengan sideway atau konsolidasi dulu. Jadi kalau dia udah patah Mm-mm. tren, dia pasti akan tetap akan sideway dulu. Habis itu baru dia akan jebol lagi, lanjutin lagi turun turun ke bawah lagi. Kayak gitu. Oke. Oke, oke, oke. Nah, kita jawab dulu nih pertanyaan dari Sobat Cuan lainnya yang udah ngantri nih, Ci. Tadi ada yang nanya tentang keras katanya, Krakatau Steel. Ini banyak Bagus itu kan. eh ah, ah, banyak saham-saham yang sudah lama dilupakan tiba-tiba diingat kembali. Betul, karena saham itu Iya, dan sektor itu kan berotasi ya. Yang turun iya. nggak selamanya turun, yang naik nggak selamanya naik, pasti akan berotasi gitu. Mm-mm. Coba kita lihat ya. Aku flip dulu, bentar, Iya. gaptek nih. Oke, Iya. Oke. burem kali ya. Oke. Ini oke kok, Ci. Ini saya matiin comment sectionnya dulu nih. Oke, Mm-mm. supaya bisa kelihatan. Tadi tadi keras ya. Iya. Oh, wow. Kayaknya Wisdom Invest punya semua analisa ini ya, Ci. Ya, Analisa teknikal semua emiten nih kayaknya nih. iya dong. Heeh. Sebentar, Oke, baru. iya, Aku mau kasih keras. lihat chart eh, yang bisa teman-teman dapetin secara free kalau buka rekening Sukor lewat Wisdom and Invest nih. Tuh. Yeay. Ya, jadi kalau buka rekening lewat kita, teman-teman itu bisa dapetin tools ini, yang chart ini secara free. Nah, ini toolsnya ada moving average. Jadi kalau yang di sini Mm-mm. ini, itu Heeh. kan golden cross tuh. Oh, Nah, iya, iya, bisa iya, iya. menjadi sinyal untuk entry. Di sini ada frekuensi analyzer-nya nih. Jadi saat dia lagi Heeh. sideways, terus dia breakout, ini kan sideways ada frekuensi. Ketika dia Mm-mm. breakout, kita bisa ikutan. Oh, iya kelihatan ya di sana ya. Ini Sahamnya itu frekuensinya tuh. kayak bikin bikin base, tapi dia kalau dilihat secara frekuensi itu naik banget. Nah, itu artinya lagi ada yang akumulasi. Jadi frekuensi analyzer Hmm. ini keren banget, cocok banget dipakai, terutama untuk saham-saham yang lagi sideways. Karena frekuensi analyzer itu kan dia untuk mendeteksi adanya transaksi besar. Mm-mm. Jadi lagi sideways itu transaksi besar, tapi ini transaksi besar doang ya. Kita harus Iya. konfirmasi lagi dia breakout atau dia breakdown. Kalau dia breakout, maka menjadi sinyal buat kita entry. Jadi harusnya itulah Ah, saatnya kita entry. iya, 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 iya. Oke, kelihatan banget ini. Nah, Jadi begitu dia frekuensinya naik, kita harusnya entry aja ya. betul. Udah tinggal lihat Oke. tuh, itu MA-nya, moving average-nya belum dead cross. Jadi sinyal entry-nya di segitiga hijau. Aduh, Heeh. sinyal entry Oke. segitiga hijau dan sampai sekarang kan masih bikin higher high tuh. Jadi masih hold Iya. sebenarnya. Oh, wow.
keren banget ini, Ci. Berarti Iya, eh, join di Wisdom Invest nanti bisa dapat analisa-analisa teknik gini ya dengan frekuensi analyzer. Kita kan juga pernah bahas ya tentang frekuensi analyzer dari Wisdom Invest itu seperti apa, cara pakainya gimana ya sebelumnya. iya, betul, Ah, betul. ah, ah, ah. Menarik, menarik. Jadi inilah yang dibilang apa ya, metode selain screener, metode analisa teknikalnya juga di sini ya, Ci ya. Benar. Jadi all in Ah, one lah, ah. komplit banget gitu. Ini Iya, ada iya, iya. support Oke. resistnya dia udah support resistnya udah kebentuk. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Ini supportnya di mana ya? Tarik garisnya gimana Iya, ya? Gitu. iya, iya. Itu walaupun ada candle merah panjang gitu, Ci, belum exit juga ya. Biasanya kan kalau udah kayak gini, karena kalau ngelihat kayak gini kan biasa orang udah pada panik tuh, Ci. Iya. Nah, ini balik lagi sebetulnya ke style trading masing-masing. Kalau misalnya kita stylenya swing pendek, kalau aku pribadi sih aku udah exit. Karena ngeliatin jarum panjang ini, itu kan Mm-mm. menunjukkan kalau secara price action berarti kan ada yang jualan. Apalagi candlenya Iya, yang selanjutnya candle bearish ya. Volumenya sih nggak gede-gede betul. banget sih. Candle merah volumenya sih nggak gede-gede banget. Tapi tetap aku akan jualan di sana. Baru nanti entry lagi di area supportnya Mm-mm. tentu. Ini jadi begitu dia udah nggak bikin lower low, karena kita nggak tahu ya. Mm-mm. Ini misalnya turun, besoknya dia mau bikin ARB lagi atau enggak, ARB 3 hari, kan sayang ya. Jadi mendingan aku Iya, exit dulu, taking profit dulu, terutama udah muncul dua candle jarum di sini nih, biasanya aku pasti exit dulu nih, bikin iya, jarum iya, ini. iya. Jadi Artinya, harusnya merah artinya ada dalam begini nggak kena, pressure. karena Betul, betul. iya ada pressure. Sama kan kayak Iya, siap. sebelumnya Heeh. nih. Sebelumnya yang Iya, di iya, sini iya, kan ada betul. pressure juga. Iya, betul, betul, betul. Cijul, ini Ya. di menit-menit terakhir ada pertanyaan yang menegangkan. Bumi gimana, Ci, katanya? Bumi ya, Bumi tegang hype banget sekali. soalnya. Iya, iya, volumenya itu ngalahin BCA, Ci, Oh, untuk Bumi. bumi. Aku sempet exit sih udah bumi waktu kemarin tuh yang di candle. Oh, yang candle merah ini ya. Iya, aku udah keluar yang di candle panjang gede ini udah nggak enak Heeh. rasanya gitu. Iya. Sekarang aku belum entry lagi. Cuma kalau MACD-nya kan bagus tuh ya, masih nanjak. Cuma stokastiknya Betul. itu udah mulai menurun tuh. Stokastik secara Oh, tren oke. dia sebenarnya ada penurunan. Nah, aku sih masih Mm-mm. mantau sih, jadi nggak buru-buru entry lah. Kalau mau entry silakan. Ini buy on weakness juga bisa kalau mau spekulatif buy karena kemarin mantul ya Mm-mm. di ini ini Mm-mm. di MA MA itu MA MA 20 ya, Ci, atau MA 5? MA 8. Oh, MA 8. Iya, MA 8 dan MA 20. Jadi dia masih mantul tuh, masih di atas MA 8. Sebenarnya ini masih strong ya. Karena suatu saham yang Mm-mm. berada di atas MA 8, dia sebenarnya masih strong uptrend. Kalau kita mau entry hari ini sebenarnya buy on weakness atau besok, itu juga boleh. Hmm. Karena dia ada potensi konsolidasi gitu ya, Ci ya. Betul. Jadi butuh satu dua candle untuk konfirmasi konfirmasi lagi. Misalnya besok dia bikin higher high lagi, maka sebenarnya udah oke untuk kita entry. Atau hari ini kita mau spek Mm-mm. buy dulu, titip sendal lah istilahnya gitu. Itu juga oke. Sendal Iya, Hermes. iya, iya, iya. Iya. Titip sendal, sendalnya Hermes sama aja. Nah, ini di sini Oke. kelihatan nih Neil, frekuensi analyzernya nih. Oh, iya, iya, Tuh, iya, dari iya, iya. bulan berapa tuh? Dari April, Mei, Juni, dia udah getar-getar. Sudah mulai Begitu bergejolak ya. bergejolak. Artinya ada yang transaksi besar tuh di situ. Begitu breakout, Heeh. sebenarnya itu jadi sinyal entry. Ketika Mm-mm. break dari sini ya, artinya kita entry. Dan habis itu tinggal di follow aja tuh, follow the trend. Iya, 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 iya. Tapi dengan metode, ini satu pertanyaan terakhir saya, Ci. Eh, dari berdasarkan analisa-analisa teknikal kita tadi dan juga menggunakan metode dari Wisdom
invest sendiri, ini apakah bisa diprediksi resistennya itu di mana, Ci? Gitu. Kayak misalnya contoh kayak Bumi atau saham-saham lainnya yang sudah all time high gitu. Apakah bisa terprediksi gitu, Ci? Kayak kira-kira mungkin dia akan retrace dulu di level berapa atau mungkin resistennya di berapa gitu, Ci? Berarti resisten untuk saham yang all time high ya. Sebetulnya Mm-mm. untuk saham all time high kita cara menentukan resist selanjutnya itu sebenarnya pakai Fibo. Nah, di Mm-mm. Wisdom and Invest itu ada chart Fibo sebetulnya. Cuma untuk Fibo eksternalnya belum begitu oke sih. Kita masih dalam tahap Mm-mm. pengembangan ya. Cuma kalau internal Oke. retracementnya itu udah oke, bisa kita pakai. Jadi sementara paling teman-teman harus punya kemampuan basic untuk analisa mandiri sih. Kalau mau untuk saham-saham all time high. Nah enaknya kalau kita tergabung dalam suatu komunitas, baik di Cuan Troopers ataupun di Wisdom and Invest, Mm-mm. kita kan bisa diskusi ya. Dan kita semua Mm-mm. punya kemampuan untuk analisa secara manual juga. Kita bisa belajar bareng-bareng. Itulah fungsinya komunitas di situ. Mm-mm. Nah, gitu benar-benar benar. Jadi kita bisa saling tukar informasi gitu ya. Kalau ada yang pengen ditanyain juga pasti akan ada yang menjawab dari sisi teknikal Mm-mm. dan juga fundamental gitu. Apalagi kalau di Wisdom and Invest juga ada screener yang berbeda gitu ya dari Iya dong. karena kan tiap komunitas itu ada ininya masing-masing ya, cara screening masing-masing gitu ya, analisa teknikal Mm-mm. fundamental juga masing-masing. Wah, menarik banget nih, Cik Jul. Dan juga untuk para cuan troopers jangan lupa ya untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini karena seperti biasa para cuan troopers yang screenshot dan juga tag ke Skor Sekuritas, tag ke Wisdom and Invest, tag ke saya, tag ke Instagramnya Ci Juli, itu bisa mendapatkan tada, buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham nih, karangan CEO Skor Sekuritas Bernardus Wijaya. Oke, Wih, mantap satu banget. siap. Yang terakhir, Ci, dari untuk mensummarize Instagram Live kita pada malam hari ini, di kala market yang sedang all time high seperti sekarang, ini ada pesan-pesan apa dari Wisdom and Invest melalui Cijul untuk diwaspadai nih oleh para cuan troopers nih. Pesan-pesan yang harus diwaspadai. Kalau saya sih Iya, iya. justru saran saya ya jangan merasa takut. Jadi memang Oke. kecenderungannya kan teman-teman selalu merasa takut. Wah udah di atas takut. Wah inflasi tinggi takut. Padahal kenyataannya Mm-mm. indeks malah all time high. Jadi jangan merasa takut. Takut itu karena kita nggak tahu. Justru karena kita Mm-mm. belajar, kita menganalisa, kita udah punya trading system. Seandainya indeksnya nggak turun mengikuti Dow, tapi malah all time Mm-mm. high terus, malah rally, Mm-mm. kita udah punya trading plan-nya. Oh, kalau dia rally, kita harus begini trading sistemnya. Oh, ternyata kalau dia breakdown, bisa aja kan kebalikan kalau indeksnya Dow-nya hijau, kita punya indeks malah breakdown 2%, 3% kan bisa aja ya. Nah, Mm-mm. jadi tetap kita yang penting udah punya trading sistemnya, udah punya protokolnya. Kalau dia breakout dan all time high lagi, artinya protokolnya seperti ini. Kalau dia breakdown, protokolnya seperti ini. Kalau dia sideway, protokolnya seperti ini. Sehingga kita nggak kaget lagi. Jadi jangan merasa takut. Kita takut karena kita nggak Mm-mm. tahu. Itu doang sih. Mhm, mhm. Luar biasa, Cijul. Makanya ya, join ke komunitas dari Wisdom and Invest dan juga komunitas Support Cuan Troopers supaya jadi nggak panik ya kalau all time high, kalau ARB juga nggak gitu panik karena memang sudah banyak ilmu gitu ya, Ci, yang Betul. dibawa untuk bertransaksi di pasar modal. Oke, terima kasih banyak, Ci Jul, untuk metode-metode screeningnya dan kemudian cara membuat trading sistemnya gitu ya untuk jadi guidance kita ke depannya seperti apa. Thank you banget Cijul dan juga Wisdom and Invest. Cifoni juga Thank thank you, you. Sukor, Daniel. Moga-moga kita bisa ngobrol lagi ya nextnya ya Ci ya. Tentu, sip-sip. Thank you Oke, ya. bye. Thank you juga para Cuan Troopers. Bye. Bye-bye.